Shalom saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 6 April tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 19. Akan tetapi saya akan bacakan mulai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah novel yang dituliskan oleh seorang yang bernama Victor Hugo tentang seorang narapidana yang bernama Jean Valjean yang dihukum selama 19 tahun hanya gara-gara mencuri sepotong roti untuk keluarganya yang sedang kelaparan. Ia menjadi begitu sakit hati karena telah diperlakukan semena-mena oleh hukum yang membuat dirinya itu dipenjara 19 tahun lamanya hanya karena mencuri sepotong roti. Sekeluarnya dari penjara, dia masih dendam dan rasa sakit hati karena diperlakukan tidak adil pada waktu itu. Namun akhirnya ia mulai mencari kehidupan yang baru. Akan tetapi apa daya, ia sulit diterima oleh masyarakat karena dia mantan narapidana. Semua orang menolak kehadirannya kecuali satu orang yang bernama Myril, seorang uskup yang tidak hanya sekedar menerima dirinya, tetapi memperlakukan sebagai layaknya manusia, bukan mantan narapidana. Dia diberi tempat tinggal, diberi makan, minum, semuanya untuk Jean. Akan tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Pada waktu malam, Valjean bangun untuk mencuri sendok dan piring perak kepunyaan sang uskup. Sang uskup terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara ribut di dapur rumahnya. Tiba-tiba Jean memukul uskup itu hingga pingsan dan kemudian dia melarikan diri. Tak disangka tak diduga, Jean ditangkap keesokan harinya oleh aparat kepolisian yang mencurigai gerak-geriknya, dan ia pun dibawa lagi ke uskup Myril. Akan tetapi betapa terkejutnya si polisi ketika uskup mengatakan bahwa piring-piring dan sendok-sendok perak itu adalah pemberian darinya untuk Valjean. Valjean yang kebingungan bertanya kepada uskup, "Mengapa engkau melakukan semuanya itu kepadaku?" Uskup kemudian berkata, "Jean Valjean, saudaraku, jangan pernah engkau lupakan, sekalipun kemarin engkau lupa, bahwa engkau berjanji kepadaku pada waktu makan malam kemarin, bahwa engkau akan menjadi manusia yang baru. Engkau bukan lagi milik si jahat. Dengan perak-perak ini aku membeli hidupmu. Aku menebusmu dari ketakutan masa lampau dan dari kebencian. Sekarang aku kembalikan kamu kepada Tuhan." Singkat cerita, akhirnya Jean Valjean benar-benar menjalani kehidupan yang sama sekali lain dari masa lalunya itu. Ia membangun hidupnya menjadi pengusaha sukses dan akhirnya menjadi wali kota yang dihormati oleh warganya. Saudara-saudara, membaca renungan hari ini, kita diingatkan bahwa kita ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Siapa diri kita ini hingga dia mau melakukannya? Seorang yang pantas untuk menerima hukuman, tetapi Tuhan Yesus begitu rupa dibela dan dibebaskan dari hukuman.
Dia memberikan nyawanya hingga mati di kayu salib, dan kebangkitannya membuat kita semakin yakin akan keselamatan jiwa kita. Sudah selayaknya kita bersyukur dan bersuka cita untuk mengikuti Tuhan Yesus di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari saudara-saudara, ingat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menebus hidup kami dari kuasa iblis, kegelapan, dan maut. Engkau memberikan hidup-Mu untuk tebusan dosa-dosa kami, supaya kami hidup. Dan kini kami bersyukur atas pemberian-Mu. Kami akan kembali menjalani hari ini. Biarlah kami memulainya dengan ucapan syukur, supaya kami mengisi hari ini dengan sikap dan kelakuan yang baik terhadap Tuhan dan sesama kami. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.